Gerakan Pemuda Islam Indonesia, nadakan amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan Pemuda Islam Indonesia, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lahirnya Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII pada awalnya dari sebuah perkumpulan para aktivis mahasiswa dan pergerakan pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan di kampus Sekolah Tinggi Islam STI dengan nama Persatuan Pelajar Sekolah Tinggi Islam atau PPSTI. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPSTI sukses melakukan mobilisasi dan pengerahan massa dalam rapat akbar di lapangan Ikada. Setelah itu, banyak animo para pemuda serta kaum muslimin untuk datang ke Balai Muslimin di Jalan Keramat Raya nomor 19 dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan PPSTI. Melihat begitu besarnya simpati kaum muda terhadap perjuangan para pemuda Islam, didorong oleh Muhammad Nasir, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Anwar Cokro Aminoto, maka didirikanlah Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan Pemuda Islam Indonesia didirikan pada tanggal 2 Oktober 1945 jam 16.30 di Balai Muslimin Jakarta dengan tujuan mempertahankan negara Republik Indonesia dan mensyiarkan agama Islam. Ketua umum yang terpilih pertama adalah Harsono Cokro Aminoto, putra dari tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto, Karim Halim sebagai wakil ketua 1, dan Anwar Harjono sebagai sekretaris umum. Gerakan selalu bergerak menuju ke arah perbaikan dan kemajuan sesuai sifat pemuda, dinamis, lincah, cekatan, siap berkorban, dan tidak selalu lamban. Pemuda, karena organisasi ini didirikan dan dibentuk untuk menjadi tempat serta wadah bernaung bagi para pemuda sebagai bunga bangsa. Islam, identitas khusus kepada segenap anggotanya, bahwa mereka adalah pemuda Islam yang berjuang dengan asas dan dasar keislaman dalam mencari ridho Allah dan ikut mempertahankan negara Republik Indonesia. Indonesia, bahwa pemuda Islam yang bergerak itu memang pemuda Islam di Indonesia. Setelah berdirinya GPII yang memperbolehkan pendaftaran anggota dari semua kalangan, maka para pemuda yang berasal dari segala latar belakang mulai berbondong-bondong kembali datang untuk bergabung dengan GPII. Kelompok yang terbesar adalah dari kalangan Laskar, yaitu Laskar Hizbullah, sehingga nama yang sering dikenal oleh masyarakat adalah GPII atau Hizbullah. Pada saat ada kabar akan adanya aksi agresi Belanda, sekitar awal bulan November 1945, kampus Sekolah Tinggi Islam selanjutnya dipindahkan bersamaan dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta. GPII pun memindahkan pucuk pimpinan ke kota ini. Dalam suasana revolusi, pucuk pimpinan GPII pun beberapa kali mengalami perubahan. Mula-mula Anton Timur Jailani dipercaya memimpin GPII menggantikan Harsono Cokro Aminoto. Kemudian Jailani diganti oleh R.A. Kasmat sebelum akhirnya kepemimpinan GPII dipercaya kepada R.H. Benyamin. Di tengah kesibukan para aktivis melakukan konsolidasi GPII,
Di Yogyakarta terjadi sebuah peristiwa yang amat bersejarah bagi umat Islam di tanah air, yaitu diselenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7 dan 8 November 1945. Kongres akhirnya menyepakati dibentuknya Partai Politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Keputusan penting lain yang diambil Kongres tersebut ialah bahwa GPII adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan politik, bahwa Hizbullah adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan militer, bahwa Sabilillah adalah satu-satunya lapangan gerakan umat Islam dalam militer dan perlawanan. Karena semakin masifnya proses pengkaderan yang terjadi, serta langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh GPII untuk membela kepentingan rakyat dengan cara-cara yang cukup ideologis dan militan, maka seringkali para kader-kader militan GPII harus melawan dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, ada persoalan lain, yaitu semakin melimpahnya kader-kader militan GPII, sehingga proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pucuk pimpinan kepada kader-kadernya menjadi semakin sulit. Maka gerakan kader militan pun semakin tidak terkontrol dan tidak terkendali lagi. Puncaknya adalah gerakan kader militan GPII yang banyak terlibat dalam peristiwa Cikini dan Idul Adha di Lapang Ikada, sehingga organisasi GPII dianggap telah melakukan tindakan teroris dan makar pada penguasa saat itu. Karena GPII dianggap membahayakan dan mengancam eksistensi rezim Orde Lama yang saat itu berkuasa. Maka pada tanggal 10 Juli 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden nomor 139 tahun 1963 tentang organisasi GPII dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dengan terbitnya Kepres nomor 139 tahun 1963 tentang pembubaran GPII, maka GPII melakukan perubahan paradigma dalam berorganisasi menjadi lebih rasional dan berkesinambungan, namun tidak menghilangkan cita-cita perjuangan serta jiwa pergerakan daripada kadernya. GPII melihat bahwa salah satu organisasi pemuda Islam saat itu yang memiliki visi, misi, dan cita-cita serta platform perjuangan yang sama dengan GPII adalah Pemuda Persatuan Umat Islam atau PPUI, sebuah organisasi pemuda di bawah naungan organisasi induk yang bernama Persatuan Umat Islam atau PUI. Oleh sebab itu, setelah menyatakan pembubaran diri, GPII menitipkan dan mengamanahkan visi, misi, dan cita-cita serta platform perjuangan kepada PPUI. Penyerahan tersebut juga mendapat support dan dukungan penuh dari PUI sebagai organisasi induk. Pada muktamar pertama PPUI tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus 1967 di Bandung, PUI memutuskan bahwa PPUI berstatus mandiri dan tidak lagi di bawah naungan atau bagian dari PUI. Hal ini dilakukan oleh PUI agar PPUI dapat menerima amanah dari GPII dengan baik dan dapat segera merealisasi organisasi GPII yang statusnya terlarang kepada organisasi barunya yang bernama Gerakan Pemuda Islam. Maka pada tanggal 1 dan 2 Oktober 1967, GPII melaksanakan sidang Dewan Organisasi GPII yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, dan pada saat itu juga GPII melaksanakan serah terima visi, misi, dan cita-cita serta platform perjuangan kepada PPUI. GPII meminta kepada PPUI untuk melanjutkan misi perjuangan GPII dan menetapkan bahwa SDO tersebut adalah sebagai sidang Dewan Organisasi pertama PPUI. Pada
tanggal 2 sampai 6 Oktober 1969 diselenggarakan sidang Dewan Organisasi atau SDO yang ketiga DPPUI di Jakarta untuk lebih memantapkan kembali keberadaan PPUI sebagai pengemban visi, misi, dan cita-cita serta platform perjuangan GPI. Dalam SDO ketiga itu, PPUI tersebut diputuskan perubahan nama PPUI menjadi Gerakan Pemuda Islam atau GPI, serta menyatakan dan menetapkan bahwa SDO ketiga tersebut adalah sebagai muktamar pertama GPI, sedangkan muktamar GP berikutnya dilaksanakan pada muktamar kedua di Solo, muktamar ketiga di Jakarta, muktamar keempat di Bekasi, dan muktamar kelima di Surabaya. Dalam muktamar kelima pada tanggal 29 September sampai 3 Oktober 1999 di Surabaya, ada usulan untuk kembali menggunakan nama GPI. Akan tetapi, usulan tersebut tidak mendapat respon positif dan ditolak oleh peserta muktamar, sebab menurut sebagian besar peserta, keputusan Presiden nomor 139 tahun 63 tersebut masih terlarang dan belum dicabut, sehingga menggunakan kembali nama GPI berarti melawan hukum dan bertentangan dengan keputusan Presiden. Peserta muktamar yang tidak puas dengan hasil keputusan muktamar kemudian mendeklarasikan berdirinya kembali organisasi GPI di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1999. Organisasi GPI yang baru dideklarasikan tersebut kemudian berkantor dan bersekretariat di Jalan Batu nomor 2 Pasar Minggu. Gerakan Pemuda Islam Indonesia, nandakan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah sekian lama dilakukan upaya menyatukan kembali organisasi pemuda yang terpecah dalam dua wadah tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk bersatu dalam satu wadah GPII. Maka pada tanggal 9 sampai 12 Desember 2013 diadakan muktamar bersama GPII dan GPI. Mengambil tema kembali ke Kita 45, muktamar bersama ini dilaksanakan di Hotel Madani Medan, Sumatera Utara. Muktamar bersama GPII dan GPI menghasilkan kesepakatan bahwa GPI dan GPI melebur menjadi satu dengan kembali ke nama awal, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII. Dengan kantor pusatnya di Menteng Raya nomor 58, Jakarta. GPII wadah kami berjuang, serukan semangat persatuan. GPII wadah kami berjuang, untuk agama, bangsa, dan negara.